Ada saatnya dalam hidup ketika segala sesuatu terasa diam. Seolah-olah kita berjalan di tempat tanpa arah yang jelas. Seperti roda yang terperosok di lumpur, semakin kita berusaha bergerak, semakin dalam kita terjebak. Keinginan untuk keluar dari kebuntuan justru melahirkan kegelisahan baru, membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku telah gagal? Apakah aku telah menyia-nyiakan waktu? Mengapa semuanya terasa begitu berat? Namun, bagaimana jika stagnasi bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian alami dari perjalanan kita? Bagaimana jika kebuntuan yang kita anggap sebagai musuh sebenarnya adalah undangan untuk berhenti sejenak, melihat lebih dalam, dan menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk hidup? Buku ini adalah perjalanan untuk memahami saat-saat ketika hidup terasa macet. Bukan sebagai sesuatu yang harus dilawan dengan panik, tetapi sebagai ruang refleksi yang bisa membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Dengan mengeksplorasi ilusi produktivitas, ketakutan yang menahan kita, hingga seni melepaskan kendali, kita akan belajar bahwa ketenangan bukan datang dari terus berlari, melainkan dari keberanian untuk berhenti dan merasakan. Mungkin hidup tidak selalu harus bergerak maju dengan kecepatan penuh. Mungkin justru dalam jeda itulah kita menemukan arah yang sesungguhnya. Bab 1. Ketika hidup terasa berhenti. Ada saat dalam hidup ketika segala sesuatu terasa mandek. Hari-hari berlalu dalam ritme yang sama, sementara hati kita terasa hampa. Impian yang dulu menyala kini tampak redup, dan langkah yang dulu mantap terasa goyah. Kita merasa seperti berdiri di sebuah persimpangan tanpa petunjuk arah, terjebak dalam kekosongan yang sulit dijelaskan. Stagnasi adalah perasaan yang menyelinap tanpa permisi. Kadang, ia datang sebagai kegelisahan yang samar. Kita tidak benar-benar merasa sedih, tetapi juga tidak merasakan kegembiraan yang nyata. Seolah-olah hidup berjalan dalam mode otomatis, di mana kita bergerak tanpa benar-benar hadir. Tidak ada kegagalan besar yang mengguncang, tetapi juga tidak ada kemenangan yang bisa dirayakan. Hanya ada perasaan hampa, seakan waktu terus melaju tanpa kita benar-benar hidup di dalamnya. Tapi, apakah ini benar-benar berarti kita gagal? Ataukah ini hanya bagian alami dari perjalanan kita sebagai manusia? Perasaan terjebak seringkali muncul, bukan karena kita tidak bergerak, tetapi karena kita tidak tahu kemana harus melangkah. Kita hidup di dunia yang menuntut kepastian, seolah-olah setiap orang harus memiliki rencana yang jelas dan jalur yang tertata rapi. Kita diajarkan bahwa hidup harus selalu bergerak maju, dari sekolah ke pekerjaan, dari pekerjaan ke kesuksesan, dari kesuksesan ke pencapaian yang lebih besar lagi. Tapi bagaimana jika kita tidak tahu langkah berikutnya? Bagaimana jika kita butuh waktu untuk berhenti, tapi dunia tidak mengizinkan? Seringkali kita merasa stuck bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Media sosial memperlihatkan kehidupan orang lain yang tampak selalu bergerak. Karier yang menanjak, pencapaian demi pencapaian, kehidupan yang seakan tanpa hambatan. Sementara itu, kita merasa tertinggal, seakan dunia melaju cepat sementara kita tertinggal di belakang. Namun, benarkah kita tertinggal? Atau mungkin kita hanya mengikuti ritme yang berbeda? Salah satu jebakan terbesar dalam hidup adalah keyakinan bahwa ada satu jalur yang benar, bahwa hidup harus bergerak dalam garis lurus yang jelas dan pasti. Sejak kecil, kita diajarkan untuk percaya pada urutan, sekolah, kuliah, pekerjaan, menikah, membangun keluarga, dan seterusnya. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan urutan ini, ketika kita mengambil jalan yang berbeda, atau merasa tersesat di tengah perjalanan, muncul perasaan gagal. Namun, hidup bukanlah perjalanan kereta api dengan jalur yang sudah ditentukan. Hidup lebih menyerupai sebuah sungai yang terkadang mengalir deras, terkadang melambat, bahkan sesekali berhenti di telaga sebelum kembali bergerak. Tidak ada satu ritme yang harus diikuti semua orang, dan tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kita harus selalu tahu langkah selanjutnya. Mungkin, perasaan stagnasi bukanlah tanda bahwa kita salah arah, tetapi undangan untuk memahami bahwa hidup tidak selalu harus bergerak dalam kecepatan tinggi. Mungkin, ini adalah kesempatan untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan diam. Seperti musim yang berganti, hidup pun memiliki ritmenya sendiri.
Ada masa-masa penuh gairah dan pencapaian, tetapi ada juga masa-masa diam ketika kita merasa seakan berjalan di tempat. Namun, apakah musim dingin berarti pohon telah mati? Tidak. Ia hanya sedang beristirahat, mengumpulkan kekuatan sebelum kembali mekar di musim semi. Begitu juga dengan kita. Stagnasi bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan. Ia adalah ruang di mana kita diberi kesempatan untuk bernapas, merenung, dan mengumpulkan kekuatan. Ia mengajarkan kita untuk tidak sekadar mengejar gerak, tetapi juga memahami makna di balik diam. Jadi, jika hidup terasa berhenti, jangan buru-buru panik. Mungkin, ini bukan tanda bahwa kita tersesat, tetapi kesempatan untuk menemukan arah yang lebih dalam. Karena dalam keheningan, seringkali kita menemukan suara yang paling jujur dari dalam diri kita sendiri. Bab 2. Perlawanan yang justru memerangkap kita. Bayangkan seseorang terjebak dalam pasir hisap. Naluri pertamanya tentu berusaha sekuat tenaga untuk keluar, mengayunkan tangan dan kakinya tanpa henti. Tapi apa yang terjadi? Semakin ia berjuang, semakin dalam ia tenggelam. Pasir yang tampak seperti tanah yang kokoh ternyata justru menghisap lebih kuat saat ada gerakan panik. Kehidupan seringkali bekerja dengan cara yang sama. Saat kita merasa terjebak dalam kebuntuan, dorongan pertama kita adalah melawan sekeras mungkin, mencoba mengendalikan segalanya, memaksakan solusi instan, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Kita berusaha melarikan diri dari rasa tidak nyaman dengan berbagai cara, mengisi hari dengan kesibukan yang tidak berarti, mencari distraksi, atau bahkan memaksa diri untuk tetap produktif, meskipun hati kita sedang lelah. Namun, seperti pasir hisap, semakin kita melawan keadaan tanpa memahami situasinya, semakin dalam kita terperosok. Perasaan frustrasi bertumpuk, dan tekanan yang kita ciptakan sendiri malah memperburuk segalanya. Kita terjebak dalam lingkaran kecemasan yang semakin lama semakin mencekik. Tapi, bagaimana jika ada cara lain? Bagaimana jika, alih-alih berjuang mati-matian, kita justru berhenti sejenak dan belajar menerima? Kecemasan seringkali lahir dari ketakutan akan hal yang belum terjadi. Kita membayangkan skenario terburuk, merasa dunia akan runtuh jika kita tidak segera menemukan jalan keluar. Kita takut tertinggal, takut gagal, takut mengecewakan orang lain, dan ketakutan ini membuat kita semakin gelisah. Ironisnya, kecemasan jarang sekali membawa solusi. Sebaliknya, ia membuat kita kehilangan kejernihan berpikir. Kita menjadi mudah terpancing, kehilangan fokus, dan akhirnya justru membuat keputusan yang tidak bijak. Seperti seseorang yang panik saat berenang di laut dalam, kita mengayunkan tangan tanpa arah, mencoba bertahan. Padahal, yang seharusnya dilakukan bukanlah melawan air, tetapi membiarkan tubuh mengapung. Dalam keheningan itulah kita bisa kembali berpikir jernih, kembali sadar bahwa kita tidak sedang tenggelam. Kita hanya perlu belajar untuk tenang. Maka, daripada membiarkan kecemasan menguasai diri, cobalah untuk melihatnya sebagai gelombang yang datang dan pergi. Kita tidak harus melawan setiap ombak yang menerpa. Terkadang, yang kita perlukan hanyalah membiarkan diri kita mengapung dan mengatur napas. Kita hidup di dunia yang mengagungkan solusi cepat. Ketika ada masalah, kita diajarkan untuk segera mencari jalan keluar. Ketika ada perasaan tidak nyaman, kita terburu-buru menghilangkannya. Tapi tidak semua masalah membutuhkan solusi instan. Beberapa hal justru perlu kita terima dan alami terlebih dahulu sebelum menemukan jalan keluarnya. Saat menghadapi kebuntuan, kita seringkali ingin segera menemukan jawaban. Kita membaca buku self-help, mencari inspirasi di media sosial, atau mencoba berbagai metode untuk memperbaiki diri. Tidak salah untuk mencari solusi, tetapi apakah kita melakukannya karena benar-benar ingin berubah? Atau hanya karena kita takut menghadapi perasaan kita sendiri? Ada kekuatan dalam menerima keadaan tanpa terburu-buru. Seperti malam yang tidak bisa dipercepat menuju pagi, ada fase dalam hidup yang memang harus kita jalani dalam keheningan. Kita perlu belajar duduk bersama ketidaknyamanan, memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita, dan memberi diri kita ruang untuk merasakan tanpa harus segera memperbaiki. Saat kita berhenti terburu-buru, kita mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Kita mulai memahami bahwa stagnasi bukan hanya tentang tidak bergerak,
tetapi juga tentang memberi diri kita kesempatan untuk bertumbuh dengan cara yang berbeda. Ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Namun, kita bisa mengubah cara kita meresponsnya. Alih-alih melihat ketidakpastian sebagai ancaman, bagaimana jika kita melihatnya sebagai ruang bagi kemungkinan baru? Seperti tanah kosong yang belum ditanami, ketidakpastian memberi kita kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru, tetapi hanya jika kita berani berdamai dengannya. Menerima ketidakpastian bukan berarti menyerah. Itu berarti kita berhenti mencoba mengendalikan segala sesuatu di luar jangkauan kita dan mulai mempercayai proses kehidupan. Itu berarti kita membiarkan diri kita bernapas, berhenti menyalahkan diri sendiri, dan mulai membuka hati untuk pengalaman baru yang mungkin belum kita bayangkan sebelumnya. Ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima, kita menemukan sesuatu yang tidak kita duga, kelegaan. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berjuang di pasir hisap dan membiarkan dirinya mengapung, kita akan mendapati bahwa hidup tidak selalu harus diperjuangkan dengan keras. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk diam, mendengar, dan merasakan, karena dari sanalah jalan keluar akan muncul dengan sendirinya. Bab 3. Mitos produktivitas dan beban mental. Dunia modern mengajarkan kita bahwa hidup harus selalu bergerak maju. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa keberhentian adalah tanda kemunduran, bahwa diam adalah lawan dari kesuksesan. Dari bangun tidur hingga menjelang malam, kita dibombardir dengan pesan tentang pencapaian. Lebih sukses, lebih kaya, lebih pintar, lebih produktif. Kamu harus terus berkembang. Jangan buang waktu. Jika kamu berhenti, orang lain akan mendahuluimu. Kalimat-kalimat ini begitu sering kita dengar hingga tanpa sadar, kita menginternalisasinya. Kita mulai mengukur nilai diri kita berdasarkan seberapa banyak yang telah kita capai. Setiap detik yang terlewat tanpa produktivitas terasa seperti kegagalan. Setiap hari yang berjalan tanpa kemajuan terasa seperti kerugian. Namun, apakah hidup benar-benar harus seperti itu? Apakah nilai kita sebagai manusia hanya ditentukan oleh seberapa sibuk kita? Produktivitas memang penting, tetapi apakah kita mengejarnya karena keinginan yang tulus, atau karena takut tertinggal? Ambisi adalah bahan bakar yang mendorong kita untuk berkembang. Ia memberi kita tujuan, semangat, dan alasan untuk terus bergerak. Namun, seperti api, ambisi yang tidak dikendalikan bisa berubah menjadi sesuatu yang membakar kita dari dalam. Kita mulai mengorbankan kebahagiaan demi pencapaian. Kita menekan diri sendiri hingga batas terakhir, menolak istirahat dengan dalih, nanti saja kalau sudah sukses. Kita mengukur kebahagiaan berdasarkan target yang terus bergerak, seakan-akan pencapaian yang kita raih hari ini belum cukup. Selalu harus ada yang lebih besar, lebih tinggi, lebih baik. Kita lupa bahwa ambisi seharusnya menjadi alat yang membantu kita bertumbuh, bukan belenggu yang membuat kita tertekan. Jika kita harus kehilangan ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan demi mengejar sesuatu, apakah itu masih bisa disebut sebagai keberhasilan? Ambisi seharusnya menjadi dorongan yang membangun, bukan beban yang menghancurkan. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita telah melewati batas hingga semuanya terasa hampa. Kita mulai kehilangan semangat terhadap hal-hal yang dulu kita cintai. Pekerjaan yang dulu terasa menyenangkan berubah menjadi beban. Kita merasa lelah, tetapi bukan sekadar kelelahan fisik. Ini adalah kelelahan yang lebih dalam, yang membuat kita mempertanyakan segalanya. Itulah burnout. Burnout bukan hanya sekadar lelah biasa. Ini adalah kondisi di mana tubuh dan pikiran kita telah mencapai titik jenuh akibat tekanan yang terus-menerus. Kita merasa kosong, kehilangan motivasi, dan bahkan mulai mempertanyakan makna dari semua yang kita lakukan. Ironisnya, burnout seringkali terjadi pada mereka yang paling berambisi. Mereka yang tidak bisa berhenti, yang selalu mengejar lebih banyak, yang merasa bersalah ketika beristirahat. Tapi apa gunanya bekerja keras jika akhirnya kita kehilangan diri sendiri dalam prosesnya? Apa gunanya mencapai puncak jika di sana kita hanya merasa sendirian dan kelelahan? Burnout bukan tanda kelemahan. Ia adalah peringatan bahwa kita telah terlalu lama mengabaikan diri sendiri. Di dunia yang terus bergerak cepat,
kita diajarkan bahwa istirahat adalah kemewahan, bukan kebutuhan. Bahwa waktu yang digunakan untuk berdiam diri adalah waktu yang terbuang sia-sia. Namun, alam mengajarkan kita sebaliknya. Lihatlah pohon, ia tidak tumbuh besar dalam semalam. Ada musim di mana ia bersemi, ada musim di mana ia berbunga, tetapi ada juga musim di mana ia diam, mengumpulkan energi untuk bertumbuh kembali. Lihatlah lautan, ombaknya tidak selalu bergulung tinggi. Ada saat-saat di mana ia tenang, membiarkan dirinya beristirahat sebelum kembali bergerak. Mengapa kita merasa bahwa kita harus selalu bergerak, sementara alam sendiri memahami pentingnya jeda? Istirahat bukan berarti kita gagal. Istirahat bukan tanda bahwa kita menyerah. Sebaliknya, istirahat adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri. Itu adalah cara kita merawat tubuh, pikiran, dan jiwa agar bisa terus berjalan tanpa harus hancur di tengah jalan. Jadi, jika kita merasa lelah, jangan paksakan diri untuk terus maju. Ambil jeda, berhenti sejenak, tarik napas. Karena seringkali, dalam keheningan itulah kita menemukan kembali makna dari semua yang kita lakukan. Bab 4. Bayangan diri, rasa tidak cukup dan imposter syndrome. Pernahkah kita merasa bahwa pencapaian yang kita raih hanyalah kebetulan? Bahwa kita tidak benar-benar sehebat yang orang lain pikirkan? Bahwa suatu hari nanti, orang-orang akan menyadari bahwa kita sebenarnya tidak cukup kompeten? Rasa ragu terhadap diri sendiri adalah sesuatu yang hampir setiap orang pernah alami. Ia datang dalam bentuk suara kecil yang mempertanyakan kemampuan kita, yang meyakinkan bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat. Dari mana datangnya perasaan ini? Sebagian besar berasal dari perbandingan. Kita hidup di era di mana kesuksesan orang lain terpampang jelas di hadapan kita, di media sosial, di lingkungan kerja, di dalam keluarga. Kita melihat orang lain seolah melangkah dengan percaya diri, sementara kita merasa gamang di jalan kita sendiri. Kita melihat pencapaian mereka, tetapi tidak melihat perjuangan di baliknya. Kita melihat keberhasilan mereka, tetapi tidak menyadari bahwa mereka juga memiliki ketakutan yang sama seperti kita. Keraguan terhadap diri sendiri bukan berarti kita tidak mampu. Ia hanyalah refleksi dari standar yang terlalu tinggi yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Namun, apa yang terjadi jika kita terus-terusan mendengarkan suara itu? Ketakutan akan kegagalan seringkali lebih besar daripada kegagalan itu sendiri. Kita takut mencoba karena membayangkan betapa memalukannya jika kita gagal. Kita takut mengecewakan orang lain, takut dianggap tidak cukup baik, takut langkah kita tidak sejalan dengan harapan orang-orang di sekitar kita. Sejak kecil, kita tumbuh dalam lingkungan yang memiliki ekspektasi tertentu. Jadilah anak yang pintar. Masuklah ke universitas yang baik. Dapatkan pekerjaan yang stabil. Jangan buat kesalahan. Ekspektasi ini tertanam begitu dalam hingga kita tanpa sadar hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memenuhi standar yang orang lain buat. Kita berusaha keras agar diterima, agar diakui, agar tidak mengecewakan. Namun, semakin kita berusaha memenuhi harapan orang lain, semakin jauh kita dari diri kita sendiri. Kita menjadi terlalu takut untuk gagal, hingga kita bahkan tidak berani mencoba. Kita membiarkan ketakutan mengendalikan keputusan kita, seakan-akan satu kesalahan kecil akan merusak seluruh perjalanan hidup kita. Tapi benarkah kegagalan seburuk itu? Kenyataannya, kegagalan bukanlah akhir. Ia adalah guru yang mengajarkan kita cara menjadi lebih baik. Orang-orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang memilih untuk terus melangkah meskipun rasa takut menyertai mereka. Jadi, apakah kita akan terus diam karena takut gagal? Ataukah kita akan mulai melangkah meskipun dengan rasa takut itu? Ironisnya, seringkali yang menjadi penghalang terbesar dalam hidup kita bukanlah orang lain, bukan keadaan, tetapi diri kita sendiri. Self-sabotage terjadi ketika kita tanpa sadar menghambat diri kita sendiri dari mencapai potensi penuh kita. Kita menunda pekerjaan penting karena takut hasilnya tidak akan sempurna. Kita menghindari peluang besar karena merasa tidak cukup siap. Kita menyabotase kebahagiaan kita sendiri dengan terus-menerus meragukan diri. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku belum cukup baik. Aku harus belajar lebih banyak sebelum memulai. Aku tidak pantas mendapatkan ini." Tapi kapan sebenarnya kita akan merasa cukup siap?
Tidak ada orang yang benar-benar merasa 100% siap sebelum memulai sesuatu yang besar. Kepercayaan diri tidak datang lebih dulu, ia datang setelah kita berani mengambil langkah. Maka, berhentilah menunggu momen yang sempurna. Tidak ada momen yang benar-benar sempurna. Yang ada hanyalah momen di mana kita memutuskan untuk percaya pada diri sendiri, meskipun dengan rasa takut yang masih ada di dalam hati kita. Jika kita terus mencari validasi dari luar, kita tidak akan pernah merasa cukup. Jika kita terus menunggu pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga, kita akan terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Kepercayaan diri yang sejati tidak datang dari pujian, tidak datang dari pencapaian, tidak datang dari pengakuan. Kepercayaan diri sejati datang dari dalam, dari kesadaran bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk berharga. Kita mungkin tidak selalu merasa percaya diri. Kita mungkin masih memiliki hari-hari di mana suara ragu dalam diri terdengar lebih keras daripada suara keberanian. Tapi itu tidak masalah. Kepercayaan diri bukan tentang tidak pernah merasa ragu. Itu tentang tetap melangkah meskipun keraguan itu ada. Jadi, mulai hari ini, berikan diri kita izin untuk percaya. Percaya bahwa kita cukup. Percaya bahwa kita pantas. Percaya bahwa kita tidak harus menjadi sempurna untuk melangkah maju. Karena pada akhirnya, bayangan diri yang kita takutkan selama ini hanyalah ilusi yang melemahkan kita. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan melangkah ke arah cahaya dan melihat bahwa kita, dalam segala kekurangan dan ketidaksempurnaan kita, tetaplah berharga. Bab 5. Kendali versus kepasrahan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bisa kita atur. Kita membuat rencana, menetapkan tujuan, dan berusaha sebaik mungkin agar segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan. Kita percaya bahwa dengan cukup usaha, cukup strategi, dan cukup persiapan, kita bisa mengendalikan hidup kita. Namun, kehidupan tidak selalu tunduk pada rencana manusia. Kita bisa bekerja keras, tetapi kesempatan tetap bisa lepas dari genggaman. Kita bisa mencintai seseorang sepenuh hati, tetapi tidak bisa memastikan bahwa mereka akan tetap tinggal. Kita bisa menjaga kesehatan, tetapi masih ada hal-hal di luar kuasa kita yang dapat mengubah segalanya dalam sekejap. Ketika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi, kita merasa kecewa, marah, bahkan putus asa. Kita bertanya, apa yang salah? Mengapa semua usahaku tidak cukup? Kita berusaha semakin keras, mencoba mengendalikan segalanya dengan lebih ketat, hanya untuk mendapati bahwa semakin kita berusaha menggenggam sesuatu, semakin ia lepas dari tangan kita. Mungkin, selama ini kita keliru memahami makna kendali. Ada hal-hal dalam hidup yang bisa kita ubah, kebiasaan kita, pola pikir kita, reaksi kita terhadap keadaan. Tetapi ada juga hal-hal yang sepenuhnya di luar kendali, kejadian tak terduga, keputusan orang lain, perubahan yang datang tanpa peringatan. Ketika kita menolak kenyataan ini, kita menciptakan penderitaan bagi diri kita sendiri. Kita berusaha memutar balik keadaan, menggali jawaban yang tak pernah ada, atau memaksakan sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Kita merasa gelisah, lelah, dan frustrasi, karena kita berperang melawan sesuatu yang tidak bisa kita menangkan. Namun, bagaimana jika kita memilih untuk berhenti melawan? Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti mengakui bahwa ada batasan bagi apa yang bisa kita kendalikan. Ini adalah sikap yang tidak pasif, tetapi penuh kesadaran. Kesadaran untuk membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang harus diterima. Dan dalam penerimaan itu, seringkali kita menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Seringkali kita takut melepaskan sesuatu karena menganggapnya sebagai bentuk kekalahan. Kita berpikir bahwa jika kita berhenti berusaha, itu berarti kita gagal. Jika kita merelakan sesuatu, itu berarti kita kalah. Namun, ada perbedaan mendasar antara menyerah dan melepaskan. Menyerah adalah ketika kita berhenti mencoba karena kita merasa tak berdaya. Ini adalah tindakan yang berasal dari ketakutan dan keputusasaan. Kita merasa tidak ada harapan lagi, sehingga kita memilih untuk mundur. Melepaskan, di sisi lain, adalah sebuah kesadaran. Ini adalah keputusan untuk berhenti memaksakan sesuatu yang tidak lagi berada dalam genggaman kita. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, tetapi memahami bahwa ada hal-hal yang harus dibiarkan mengalir dengan sendirinya. Menyerah membawa rasa pahit,
tetapi melepaskan membawa rasa lega. Dan seringkali, dengan melepaskan sesuatu, kita membuka ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik untuk masuk ke dalam hidup kita. Pernahkah kita mengalami saat-saat di mana kita merasa begitu lelah berusaha, lalu akhirnya kita berkata, "Sudahlah, aku pasrah." Dan entah bagaimana, tiba-tiba semuanya mulai berjalan dengan lebih baik? Seperti air yang mengalir, kehidupan seringkali lebih lancar ketika kita berhenti menentang arusnya. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita selalu mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kadang, sesuatu yang kita anggap sebagai kegagalan justru membawa kita ke jalan yang lebih baik. Kadang, sesuatu yang kita perjuangkan dengan sekuat tenaga ternyata bukan yang terbaik untuk kita. Ketika kita berhenti memaksakan kehendak, kita memberi ruang bagi kehidupan untuk menunjukkan jalannya sendiri. Kita belajar untuk mempercayai proses, untuk menerima bahwa tidak semua hal harus terjadi sesuai keinginan kita. Dan dalam kepercayaan itu, kita menemukan kebebasan. Maka, mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya, bagaimana aku bisa mengontrol semuanya? Dan mulai bertanya, bagaimana aku bisa mengalir dengan kehidupan? Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita genggam, tetapi seberapa dalam kita bisa melepaskan. Bab 6, ketika dunia tidak sesuai ekspektasi kita. Kita hidup dengan ekspektasi. Sejak kecil kita membayangkan dunia dalam warna-warna yang kita pilih sendiri. Kehidupan yang ideal, hubungan yang sempurna, kesuksesan yang diraih sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Kita berharap bahwa jika kita sudah bekerja keras, maka hasilnya akan sesuai. Jika kita bersikap baik kepada orang lain, mereka akan memperlakukan kita dengan sama baiknya. Jika kita mengikuti aturan yang ada, kehidupan akan berjalan dengan lancar. Tapi dunia tidak selalu bekerja seperti itu. Kita tidak selalu mendapatkan hasil yang kita harapkan, meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin. Orang-orang tidak selalu memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan mereka. Hidup seringkali membawa kejutan yang tak terduga, dan tidak semuanya menyenangkan. Ketika realitas berbenturan dengan ekspektasi, kekecewaan pun lahir. Kita merasa dikhianati oleh harapan kita sendiri. Kita bertanya, mengapa hidup tidak berjalan seperti yang seharusnya? Namun, mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, siapa yang menentukan apa yang seharusnya terjadi? Kata seharusnya adalah beban yang diam-diam kita pikul setiap hari. Aku seharusnya sudah sukses di usia ini. Hubungan ini seharusnya berjalan dengan baik. Orang-orang seharusnya mengerti perasaanku. Dunia ini seharusnya adil. Setiap kali kita menggunakan kata ini, kita sedang menciptakan realitas alternatif di dalam kepala kita. Versi ideal dari kehidupan yang seringkali tidak sejalan dengan kenyataan. Kita tidak hanya menghadapi kesulitan hidup, tetapi juga perasaan frustrasi karena dunia tidak bekerja seperti yang kita inginkan. Beban lain yang tak kalah berat adalah kata sebaiknya. Aku sebaiknya sudah menikah sekarang. Aku sebaiknya punya karier yang lebih mapan. Aku sebaiknya lebih bahagia. Kata ini memaksa kita untuk mengikuti standar yang entah datang dari mana. Mungkin dari keluarga, budaya, media sosial, atau masyarakat secara luas. Kita merasa gagal bukan karena kita benar-benar gagal, tetapi karena kita merasa tertinggal dari standar yang diciptakan oleh orang lain. Tetapi benarkah ada satu jalur yang benar dalam hidup? Benarkah kita semua harus mencapai titik-titik tertentu di usia tertentu? Ataukah kita hanya mengikuti cetak biru yang dibuat tanpa mempertimbangkan siapa kita sebenarnya? Bayangkan hidup tanpa beban ekspektasi yang berlebihan, tanpa tekanan bahwa kita harus selalu berada di titik tertentu, tanpa rasa bersalah karena hidup kita tidak terlihat seperti yang orang lain harapkan. Apa yang akan terjadi jika kita berhenti berpikir bahwa segala sesuatu seharusnya berjalan dengan cara tertentu? Kita akan mulai benar-benar hidup ketika kita menerima kenyataan tanpa terus-menerus membandingkannya dengan harapan yang tak realistis. Kita memberi diri kita ruang untuk bernapas. Kita tidak lagi mengukur kebahagiaan berdasarkan pencapaian tertentu, tetapi berdasarkan bagaimana kita menjalani setiap hari. Kekecewaan tidak lagi menjadi musuh, tetapi bagian dari perjalanan.
kita menyadari bahwa dunia bukan tempat yang harus selalu mengikuti keinginan kita, tetapi tempat di mana kita bisa belajar, tumbuh, dan menemukan makna, bahkan dalam hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Saat kita berhenti berpegang erat pada ekspektasi yang kaku, kita mulai melihat peluang di dalam setiap kejadian yang tak terduga. Kita tidak lagi hanya melihat kegagalan, tetapi juga pelajaran. Kita tidak lagi hanya melihat kehilangan, tetapi juga kemungkinan baru. Dan yang terpenting, kita membebaskan diri kita dari perasaan bahwa kita selalu kurang, karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi tentang menemukan jalan yang paling sesuai dengan diri kita sendiri. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa ekspektasi yang selama ini membuatku merasa terbebani? Apakah standar yang kupegang benar-benar berasal dari dalam diriku? Ataukah hanya sesuatu yang diwariskan oleh lingkungan? Apa yang akan terjadi jika aku mulai menerima hidup sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang aku harapkan? Ketika kita berhenti berusaha mengontrol segala sesuatu dan mulai menerima ketidakpastian hidup, sesuatu yang ajaib terjadi. Kita merasa lebih ringan. Hidup tidak harus selalu berjalan sesuai rencana agar tetap bermakna. Justru, dalam ketidaksempurnaan dan ketidakpastian, itulah kita menemukan kebebasan yang sebenarnya. Maka, mari kita lepaskan harapan yang kaku dan mulai melihat hidup dengan cara yang baru. Mari kita izinkan diri kita untuk hidup dengan lebih santai, lebih sadar, dan lebih menerima. Karena pada akhirnya, dunia memang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi bukan berarti ia tidak bisa menjadi tempat yang indah untuk dijalani. Bab 7, Seni Mengalir. Berhenti memaksa, mulai merasakan. Pernahkah kita merasa seperti sedang berlari di atas treadmill kehidupan? Kita terus bergerak, tetapi tetap berada di tempat yang sama. Semakin kita berusaha mengontrol semuanya, semakin banyak hambatan yang muncul. Hidup terasa seperti pertarungan tanpa akhir, melawan keadaan, melawan harapan yang tak terpenuhi, melawan orang lain, bahkan melawan diri sendiri. Terkadang kita terlalu keras menggenggam sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita pegang. Kita ingin segalanya terjadi sesuai rencana, tetapi kenyataan memiliki jalannya sendiri. Kita mendesak diri untuk selalu kuat, tetapi justru semakin lelah. Kita memaksa sesuatu untuk berhasil, padahal mungkin jalan terbaik adalah melepaskannya. Mengapa kita begitu takut untuk berhenti melawan? Karena kita menganggap mengalir berarti menyerah. Kita takut kehilangan kendali. Kita takut dianggap lemah. Kita takut hidup membawa kita ke arah yang tidak kita inginkan. Padahal, justru dalam kepasrahan yang sadar, kita menemukan kekuatan yang sejati. Lihatlah sungai. Ia tidak pernah memaksa jalannya sendiri. Jika ada batu di tengah alirannya, ia tidak melawannya dengan keras kepala. Ia tidak mencoba menghancurkan atau menyingkirkan batu itu. Ia hanya mengalir di sekitarnya, menyesuaikan diri dengan rintangan, tetapi tetap bergerak maju. Sungai tidak terburu-buru, tetapi ia selalu sampai ke tujuannya. Betapa seringnya kita bisa belajar dari kebijaksanaan air. Kita menginginkan kehidupan yang lancar dan bebas hambatan, tetapi justru hambatan itulah yang membentuk kita. Jika kita bisa berhenti memaksakan segala sesuatu dan mulai mengalir bersama keadaan, kita akan menemukan ketenangan yang selama ini sulit kita raih. Mengalir bukan berarti pasif. Mengalir berarti menerima apa yang ada dan menyesuaikan langkah tanpa kehilangan jati diri. Kita mungkin tidak selalu bisa mengendalikan situasi, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Seringkali, kita tidak benar-benar hidup di saat ini. Pikiran kita sibuk mengulang kesalahan masa lalu atau mencemaskan masa depan yang belum terjadi. Kita terjebak dalam skenario seandainya dan bagaimana nanti, hingga lupa bahwa hidup hanya benar-benar ada di satu tempat, di sini dan sekarang. Ketika kita terlalu sibuk melawan kehidupan, kita kehilangan keindahan dari momen yang sedang terjadi. Kita melewatkan kehangatan matahari pagi karena sibuk memikirkan email yang harus dikirim. Kita tidak menikmati percakapan dengan orang terkasih karena pikiran kita sudah melompat ke tugas berikutnya. Kita lupa bahwa kedamaian bukan sesuatu yang ditemukan di akhir perjalanan, tetapi sesuatu yang bisa kita rasakan di setiap langkah, jika kita cukup sadar untuk melihatnya.
Maka, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam, rasakan keberadaan kita di sini. Saat kita mulai menjalani hidup dengan kesadaran penuh, kita tidak lagi terbawa oleh arus pikiran yang kacau. Kita tidak lagi merasa harus memaksa kehidupan mengikuti keinginan kita. Sebaliknya, kita belajar untuk mendengar, merasakan, dan menyesuaikan diri dengan ritme alamiah kehidupan itu sendiri. Bayangkan jika kita bisa menghadapi hidup dengan lebih ringan. Jika kita bisa menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai harapan, tetapi tetap bisa menikmatinya. Jika kita bisa melihat perubahan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh. Mengalir berarti melepaskan keterikatan yang berlebihan pada hasil. Kita tetap memiliki impian dan tujuan, tetapi kita tidak lagi mengukur kebahagiaan hanya dari pencapaiannya. Kita menikmati prosesnya. Kita membiarkan kehidupan membawa kita ke tempat-tempat yang mungkin tak kita duga, tetapi bisa jadi justru lebih baik. Kita belajar untuk fleksibel, untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Dan di sanalah kita menemukan kebebasan sejati, bukan dalam memaksa segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita, tetapi dalam kemampuan kita untuk menerima, menyesuaikan, dan tetap melangkah dengan tenang. Karena pada akhirnya, kehidupan bukanlah sesuatu yang harus kita lawan. Kehidupan adalah sesuatu yang harus kita jalani dengan kesadaran, dengan keberanian, dan dengan hati yang terbuka. Bab 8. Menemukan kejernihan melalui keheningan. Di dunia yang bergerak begitu cepat, kita terbiasa mengisi setiap momen dengan suara, aktivitas, dan distraksi. Kita menyalakan musik saat sendiri, mengecek ponsel setiap beberapa menit, atau menenggelamkan diri dalam pekerjaan agar tidak perlu berhadapan dengan pikiran yang tak nyaman. Seakan-akan keheningan adalah sesuatu yang harus dihindari, padahal justru di sanalah kita bisa menemukan kejernihan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali aku benar-benar mendengar diriku sendiri? Sering kali, kita merasa bingung dan kehilangan arah bukan karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi karena kita tidak pernah memberi diri kita ruang untuk mendengar jawabannya. Kita terlalu sibuk mendengarkan dunia luar, pendapat orang lain, tren, ekspektasi sosial, hingga suara hati kita sendiri tenggelam di dalamnya. Kejernihan tidak datang dari kebisingan. Ia muncul saat kita berani berhenti, berdiam, dan mendengarkan. Hidup tidak selalu membutuhkan solusi yang terburu-buru. Kadang, yang kita perlukan hanyalah keberanian untuk duduk dalam diam dan membiarkan segala sesuatu mengendap. Pernahkah kita melihat air yang keruh? Semakin kita mengaduknya, semakin buram jadinya. Tetapi jika kita membiarkannya tenang, perlahan-lahan kotoran akan mengendap dan kejernihan akan muncul. Begitu pula dengan pikiran kita. Refleksi adalah cara kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk memahami tanpa tergesa-gesa. Ia bukan tentang mencari jawaban dengan paksa, tetapi tentang membiarkan jawaban itu datang dengan sendirinya. Meditasi atau sekadar duduk dalam hening bukan hanya tentang menenangkan pikiran. Ia adalah kesempatan untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Rasa takut yang tersembunyi, keinginan yang tak terungkap, dan jawaban yang selama ini kita cari di tempat yang salah. Keheningan bukanlah kekosongan, ia adalah ruang bagi kesadaran kita untuk tumbuh. Kita seringkali mencari jawaban di luar diri kita. Kita bertanya pada orang lain, membaca buku motivasi, atau menonton video inspiratif dengan harapan mendapatkan pencerahan instan. Tetapi seberapa sering kita benar-benar menemukan jawaban yang kita cari? Jawaban sejati tidak datang dari luar. Ia muncul dari dalam diri kita sendiri. Tentu, masukan dari luar bisa membantu, tetapi hanya kita yang benar-benar tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Kita hanya perlu keberanian untuk berhenti mencari keluar dan mulai menggali ke dalam. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku hidup sesuai dengan nilai-nilai yang aku yakini? Apa yang selama ini aku abaikan dari diriku sendiri? Saat kita berani jujur pada diri sendiri, kita akan menyadari bahwa sebagian besar jawaban sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya belum memberinya ruang untuk berbicara. Dalam dunia yang memuja kesibukan, diam seringkali dianggap sebagai kelemahan. Jika kita tidak bergerak, tidak merespons, atau tidak produktif, kita merasa bersalah. Tetapi diam bukan berarti menyerah. Diam adalah cara kita mengumpulkan kembali energi yang tercecer,
memahami langkah kita, dan memastikan bahwa kita berjalan ke arah yang benar. Pohon yang tampak tidak tumbuh di musim dingin bukan berarti mati. Ia sedang mengalihkan energinya ke dalam, memperkuat akar, dan bersiap untuk mekar di musim yang akan datang. Begitu pula dengan kita. Ada saatnya untuk bergerak, dan ada saatnya untuk berdiam. Jangan takut pada keheningan. Jangan takut untuk berhenti sejenak. Karena dalam diam, kita menemukan ketenangan. Dalam diam, kita mendengar suara hati kita sendiri. Dalam diam, kita menemukan kejernihan yang selama ini kita cari. Dan dari sanalah, kita bisa melangkah lagi dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih selaras dengan diri kita yang sebenarnya. Bab 9. Menciptakan ruang untuk transformasi. Perubahan tidak bisa masuk ke dalam hidup yang penuh sesak. Seperti lemari yang terlalu lama tidak dibereskan, kita sering menyimpan terlalu banyak hal yang sudah tidak lagi berguna. Keyakinan lama, ketakutan yang menahan, kebiasaan yang menghambat. Kita ingin tumbuh, tetapi enggan melepas. Kita ingin bergerak maju, tetapi masih menggenggam masa lalu erat-erat. Transformasi sejati dimulai ketika kita berani membersihkan ruang dalam diri kita. Kita perlu bertanya dengan jujur, apa yang masih layak aku pertahankan? Apa yang harus aku lepaskan? Apakah kita terus-menerus mengulang kebiasaan yang tidak lagi membawa manfaat? Apakah kita masih memegang kepercayaan bahwa kita tidak cukup baik, tidak pantas berhasil, atau tidak bisa berubah? Kita tidak bisa menulis bab baru dalam hidup jika kita terus membaca ulang halaman yang sama. Maka, mungkin inilah saatnya untuk berhenti, untuk melepaskan beban yang sudah tidak lagi relevan, untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Seringkali, kita menjalani hidup seperti penumpang di dalam kendaraan yang melaju tanpa arah. Kita bergerak, tetapi tidak benar-benar memilih kemana kita pergi. Kita mengikuti kebiasaan, ekspektasi, rutinitas, tanpa bertanya apakah jalan yang kita tempuh masih sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Tetapi hidup bukan sekadar sesuatu yang kita jalani. Hidup adalah sesuatu yang bisa kita bentuk. Bagaimana jika kita mulai menata ulang hidup kita dengan lebih sadar? Bagaimana jika kita berhenti melakukan hal-hal yang hanya membuat kita sibuk, tetapi tidak benar-benar membawa makna? Bagaimana jika kita memberi ruang lebih banyak untuk hal-hal yang benar-benar membuat kita merasa hidup? Mungkin ini berarti menyederhanakan. Mungkin ini berarti memutuskan hubungan yang sudah tidak lagi sehat. Mungkin ini berarti berani mengejar sesuatu yang selama ini kita tunda. Hidup yang bermakna bukanlah hidup yang penuh dengan pencapaian luar, tetapi hidup yang sejalan dengan apa yang benar-benar penting bagi kita. Kita sering berpikir bahwa perubahan adalah sesuatu yang hanya bergantung pada diri sendiri. Tetapi faktanya, kita adalah makhluk sosial. Kita tumbuh atau terhambat tergantung pada lingkungan kita. Pohon yang ditanam di tanah yang subur akan berkembang dengan baik. Tetapi pohon yang ditanam di tanah yang tandus atau dikelilingi oleh semak yang mencekiknya, tidak akan pernah mencapai potensi penuhnya. Siapa orang-orang di sekitar kita? Apakah mereka mendukung pertumbuhan kita, atau justru menarik kita ke bawah? Apakah kita berada di lingkungan yang memberikan inspirasi, atau yang hanya dipenuhi dengan keluhan dan negativitas? Kita tidak selalu bisa mengontrol di mana kita berada, tetapi kita selalu bisa memilih kemana kita ingin pergi. Mungkin saatnya mencari ruang baru, lingkungan yang lebih mendukung, hubungan yang lebih sehat, tempat yang lebih memungkinkan kita berkembang. Karena transformasi bukan hanya tentang perubahan dari dalam, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang memungkinkan perubahan itu bertahan. Ada paradoks dalam pertumbuhan. Kita perlu menerima diri kita saat ini, tetapi juga terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Menerima diri bukan berarti menyerah. Ini bukan berarti puas dengan keadaan saat ini dan berhenti berusaha. Ini berarti memahami bahwa kita cukup, bahwa kita berharga, bahwa kita tidak perlu menjadi orang lain untuk memiliki makna. Tetapi penerimaan tanpa pertumbuhan bisa menjadi stagnasi. Kita bisa mencintai diri kita sendiri dan tetap ingin berkembang. Kita bisa merasa cukup dan tetap ingin belajar lebih banyak. Kita bisa mensyukuri apa yang ada sambil tetap bermimpi lebih besar. Hidup bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda, tetapi tentang menjadi diri kita yang lebih utuh.
Dan transformasi sejati terjadi bukan dalam perubahan yang tiba-tiba, tetapi dalam keberanian untuk terus melangkah, sedikit demi sedikit, menuju kehidupan yang lebih selaras dengan siapa kita sebenarnya. Maka, beranilah menciptakan ruang, beranilah melepaskan, beranilah memulai kembali, karena hanya ketika kita memberi ruang bagi perubahan, barulah kehidupan baru bisa benar-benar masuk. Bab 10. Dari kebuntuan menuju kejernihan. Hidup tidak selalu bergerak maju dalam garis lurus. Ada saatnya kita merasa seperti terjebak dalam kebuntuan, tidak tahu harus melangkah kemana, tidak yakin apakah jalan yang kita tempuh benar, atau bahkan merasa tidak ada perubahan sama sekali. Pada titik itu, mudah bagi kita untuk berpikir bahwa kita gagal. Kita melihat stagnasi sebagai kemunduran, sebagai sesuatu yang salah. Tetapi bagaimana jika stagnasi bukan musuh, melainkan panggilan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan? Bagaimana jika kebuntuan bukan tanda kegagalan, tetapi undangan untuk memahami diri kita lebih dalam? Kita cenderung mengukur kehidupan dengan pergerakan. Seberapa jauh kita sudah melangkah, seberapa banyak yang telah kita capai. Namun, ada kebijaksanaan dalam diam, ada pelajaran dalam keterhentian. Terkadang, kita perlu mengalami stagnasi untuk menyadari bahwa jalan yang selama ini kita tempuh bukanlah jalan yang benar. Hidup bukan hanya tentang bergerak. Hidup juga tentang memahami kapan kita perlu berhenti, merenung, dan menata ulang arah. Ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan, tetapi seringkali kita memperlakukannya sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kita ingin kepastian, ingin jawaban yang jelas, ingin tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kenyataannya, tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar bisa kita kendalikan. Mencoba melawan ketidakpastian hanya akan membawa kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Sebaliknya, ketika kita berani merangkulnya, kita menemukan kebebasan. Kita tidak lagi terpaku pada bagaimana hidup seharusnya berjalan, tetapi mulai membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang belum pernah kita bayangkan. Bayangkan sebuah perjalanan ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Jika kita terlalu sibuk mencemaskan rute yang sempurna, kita akan melewatkan keindahan di sepanjang jalan. Tetapi jika kita berjalan dengan kesadaran bahwa ketidakpastian adalah bagian dari petualangan, kita akan lebih menikmati setiap langkahnya. Hidup adalah perjalanan tanpa peta yang pasti. Kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita menghadapinya. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan hasil. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian, bahwa kepuasan hanya datang ketika kita sudah sampai di suatu tujuan. Namun kenyataannya, hidup tidak memiliki garis akhir yang jelas. Berapa kali kita berpikir, aku akan bahagia jika sudah mencapai ini, hanya untuk menyadari bahwa setelah mencapainya, kita tetap merasa kosong dan mulai mengejar sesuatu yang lain. Kebahagiaan tidak hanya ada di tujuan. Kebahagiaan ada dalam setiap langkah yang kita ambil menuju ke sana. Menikmati proses berarti menghargai setiap momen, belajar dari kegagalan, menikmati tantangan, dan merayakan kemajuan kecil. Menikmati proses berarti memahami bahwa hidup bukan hanya tentang tiba di suatu tempat, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan penuh kesadaran. Maka, berhentilah sejenak. Rasakan setiap langkah. Nikmati perjalanan tanpa terburu-buru, karena sesungguhnya perjalanan itulah yang membuat hidup ini bermakna. Kita bukan orang yang sama seperti tahun lalu, bulan lalu, atau bahkan kemarin. Kita terus berkembang, terus belajar, terus menemukan bagian-bagian baru dari diri kita yang sebelumnya tersembunyi. Hidup bukanlah garis lurus menuju kesempurnaan. Hidup adalah perjalanan penuh liku, penuh tikungan, penuh kejutan yang tidak selalu bisa kita prediksi. Tetapi justru di sanalah keindahannya, karena kita selalu memiliki kesempatan untuk berubah, untuk menemukan makna baru, untuk menciptakan kehidupan yang lebih selaras dengan siapa kita sebenarnya. Dari kebuntuan menuju kejernihan bukanlah tentang menemukan satu jawaban pasti, tetapi tentang belajar untuk berada dalam perjalanan itu dengan penuh penerimaan. Dan ketika kita bisa menerima bahwa kehidupan adalah proses yang terus berkembang, kita tidak lagi takut pada stagnasi, tidak lagi resah dengan ketidakpastian, dan tidak lagi merasa terburu-buru. Kita hanya berjalan dengan lebih tenang,
lebih sadar, dan lebih menikmati setiap langkah yang kita ambil. Kesimpulan, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Akan ada saat-saat ketika kita merasa terjebak, kehilangan arah, atau bahkan meragukan langkah yang telah kita ambil. Namun, kebuntuan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah bagian dari perjalanan. Ia mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menata ulang, dan menemukan makna yang lebih dalam setiap detik yang kita jalani. Kita tidak harus selalu tahu kemana kita pergi. Kita tidak harus memiliki semua jawaban. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk tetap melangkah, bahkan di tengah ketidakpastian. Kita perlu belajar untuk mempercayai proses, menerima bahwa hidup memiliki iramanya sendiri, dan memahami bahwa stagnasi bukan musuh, tetapi kesempatan untuk bertumbuh dengan cara yang baru. Ketika kita berhenti memaksakan kehendak, kita mulai melihat keajaiban dalam kesederhanaan. Ketika kita melepaskan ekspektasi yang membebani, kita mulai merasa lebih ringan. Dan ketika kita benar-benar hadir dalam perjalanan ini, kita menyadari bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa bermakna. Jadi, apapun yang terjadi, tetaplah berjalan. Jangan takut jika jalannya berliku, jangan ragu jika langkahmu pelan. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita melaju, tetapi bagaimana kita menjalani perjalanan ini dengan penuh kesadaran, keberanian, dan keikhlasan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang mencapai satu tujuan akhir. Hidup adalah tentang bagaimana kita menghidupinya sepenuh hati.